Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue ingin lanjutkan seri pembahasan Meti Nabis. Dan video ini bakalan ngebahas semua tentang Liza. Sekalian gue bakal mencoba menjelaskan atau menghubungkan semua informasi yang ada sehingga kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sedang beredar. So, ini dia pembahasannya. Tapi sebelumnya, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau gue lagi ngadain vote untuk Isekai of the Year. Intinya, gue pengen partisipasi dari kalian untuk memilih judul isekai terbaik di tahun 2020 ini. Nanti hasilnya bakal gue masukin ke video yang kemungkinan akan gue upload di akhir bulan. Kalau mau ikutan, link bakal gue taruh di kolom komentar. Di chapter 5, kita diperkenalkan dengan karakter bernama Liza. Dia disebut sebagai sosok paling pemberani dari semua Pluit Putih. Selama penjelajahannya, Liza telah mengumpulkan banyak sekali relik, membunuh banyak makhluk buas, dan mencetak berbagai macam rekor tak terkalahkan sehingga dia disebut sebagai Legendary Delver. Julukan resmi yang Liza terima sebagai Delver adalah Senmetsu no Liza atau Liza the Annihilator. Liza bisa dibilang sangatlah kuat karena dia mampu menghabisi berbagai macam monster abis, melawan 12 orang Delver asing yang menyerang dirinya, bahkan dia sendirian bisa turun hingga lapisan ke-7. Tapi untuk penjelasan lebih jauh tentang kekuatannya, kita masih belum tahu. Kalau penjelasan Ozen di chapter 17, Liza menggunakan Blaze Rip untuk menumpahkan banyak darah, padahal itu sebenarnya adalah relik yang digunakan untuk tujuan menjelajah di dalam goa. Dari sini bisa kita lihat kalau Liza adalah orang yang sangat brutal jika bertarung, sampai-sampai relik biasa bisa berubah fungsi menjadi senjata yang mematikan. Masih di chapter 5, Jiruo menjelaskan seperti apa Liza kepada Riko. Dia memastikan kalau semua rumor yang orang-orang katakan tentang Liza adalah kebenaran. Jiruo menjelaskan kalau Liza adalah orang yang sangat suka minum, suka berkelahi, sangat berani, suka ngeprank, dan sangatlah tulus. Dia juga dikenal sebagai orang yang sangat menyukai bunga putih bernama Eternal Fortune. Bahkan saking sukanya, dia sengaja menaruh corak bunga itu di peluit putihnya. Kalau soal keberanian Liza, bisa kita lihat di chapter 16, di mana dia sama sekali tidak takut untuk mendekati Ozen, bahkan dia dengan sangat percaya diri meminta Ozen untuk menjadi mentornya. Hasilnya, dia pun berkembang pesat hingga mencapai peluit hitam, dan setelah itu dia berhasil mencapai posisi Ozen, yaitu menjadi peluit putih. Lalu tidak lama kemudian, Liza pun memutuskan untuk menikah dengan pria bernama Torka. Kalau kita lihat di sini, ketika Liza memperkenalkan Torka, Liza sudah memiliki peluit putihnya, yang berarti Liza bukan menggunakan suaminya sebagai pengorbanan untuk membuat peluit putih. Tidak lama setelah mereka menikah, Liza pun hamil. Tapi karena mereka mendapatkan tugas wajib dari pemerintah, Liza terpaksa harus turun ke lapisan 4 untuk mengambil sebuah relik penting. Sebagai antisipasi jika saja Liza melahirkan di dalam abis, dia sengaja membawa relik penangkal kutukan agar memastikan bayinya nanti aman dari kutukan abis. Perjalanan ini sangatlah berat hingga memakan waktu 10 bulan, sehingga Liza yang sejak awal sedang hamil dengan sangat terpaksa harus melahirkan Riko di dalam lapisan 4. Hasilnya, Riko lahir dalam keadaan mati. Di sini Liza sudah sangat terpukul dengan semua yang terjadi, apalagi semua anggota timnya juga terbunuh termasuk suaminya Torka. Tapi secara ajaib, Riko yang awalnya dikira mati tiba-tiba saja bergerak dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mengetahui hal ini, Ozen segera memberitahu Liza dan mereka sebagai satu-satunya orang yang selamat berjuang sambil membawa Riko untuk keluar dari abis. 2 tahun semenjak kejadian itu, Liza mengangkat Jiruo sebagai muridnya dan memastikan apakah anaknya tumbuh dengan sehat. Lalu di chapter 16, Ozen ngomong kalau selama 2 tahun ini anak itu masih hidup karena Liza menyembunyikan keberadaannya dengan baik. Kalimat ini memberitahu kita kalau ada banyak orang yang tidak suka dengan Liza sehingga mereka tidak segan untuk membunuh anaknya. Selain itu, ini juga pertanda kalau tidak banyak orang yang tahu bahwa Riko sebenarnya adalah anak dari Liza. Mendengar hal itu, Liza membalas, "Aku tidak khawatir karena aku memiliki murid yang hebat." Ini artinya selama ini Liza meminta Jiruo untuk menjaga keamanan Riko dari ancaman pihak luar. Lalu chapter ini ditutup dengan perkataan Liza yang memberi kesan kalau dia masih ingin melanjutkan petualangannya dan dia takut kalau keberadaannya justru membebani masa depan Riko. Nah, cerita ini kemudian connect dengan penjelasan Jiruo di chapter 5 yang ngasih tahu kalau Liza melakukan petualangan terakhirnya sekitar 10 tahun yang lalu, yaitu ketika Riko masih berusia 2 tahun. Artinya, tidak lama setelah kejadian di chapter 16, Liza pun menyerahkan Riko kepada Jiruo dan dia memilih untuk turun ke abis sekali lagi. 10 tahun kemudian, di chapter 5, Paman Habol kembali dari petualangannya dan membawa pulang beberapa barang yang berhubungan dengan Liza, antara lain adalah peluit, beberapa surat, dan juga catatan petualangan. Kalau kalian baca di chapter 6, kita diberitahu beberapa isi catatannya Liza. Di situ tertulis kalau dia melihat berbagai macam makhluk di lapisan ke-6 dan sempat melihat makhluk yang mirip Regu di dekat jalan masuk lapisan 7.
Nah, yang jadi pertanyaan, bukannya orang yang melewati lapisan ke-6 tidak bisa balik ke lapisan ke-5? Apalagi berdasarkan catatan ini, Liza sudah berada di dekat jalan masuk lapisan 7. Lalu siapa yang membawa semua catatan itu hingga sampai ke permukaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menghubungkan semua informasi yang ada. Di chapter 5, Paman Habolk ngomong kalau semua barang yang Liza miliki dia dapatkan dari Seeker Camp. Nah, Seeker Camp adalah tempatnya Ozen tinggal, sehingga sangat besar kemungkinan kalau Ozen lah yang memberikan semua benda itu kepada Habolk. Lalu di chapter 17, Ozen ngasih Blaze Rip kepada Rico. Di sini Ozen ngomong kalau Blaze Rip itu dia dapatkan di lapisan 4 di taman bunga kesukaannya Liza. Di sana dia melihat Blaze Rip yang tertancap di tanah dengan sebuah batu nisan di sebelahnya. Sekarang mari coba hubungkan. Habolk ngomong kalau semua benda milik Liza dia dapatkan dari Seeker Camp. Lalu Ozen ngomong kalau Blaze Rip dia dapatkan dari kuburan di lapisan 4. Artinya, Ozen sebenarnya menemukan peluit putih, catatan petualangan, dan Blaze Rip milik Liza di tempat yang sama, yaitu taman di lapisan 4. Tapi, Ozen hanya menyerahkan catatan dan peluit kepada Habolk, sedangkan Blaze Rip sengaja dia simpan. Nah, sekarang kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang ngebuat kuburan itu? Jawabannya ada di chapter 21. Orang yang ngebuat kuburan itu adalah Regu. Ketika Regu melihat batu nisan di belakang rumahnya Nanachi, seketika dia mengingat sesuatu dan kita diperlihatkan scene kuburan Liza dengan Blaze Rip yang tertancap. Lalu terdengar suara Regu yang mengucapkan selamat tinggal kepada Liza. Ini berarti Regu adalah orang yang ngebuat kuburan itu dan menaruh semua barang-barang milik Liza di sana, kecuali sebuah kalung yang nantinya dipungut Rico. Lalu lompat ke chapter 55, kita diperlihatkan masa lalu Regu dan Faputa. Di sini, Regu sedang dalam perjalanan untuk naik ke permukaan dari lapisan 7. Nah, ini adalah bagian yang paling pentingnya. Coba bandingkan Regu ketika masih di lapisan 6 dan ketika sampai di lapisan 1. Regu di lapisan 6 terlihat membawa tas dan sesuatu bergagang panjang di belakang punggungnya. Kalau kita perhatikan gagang itu, bentuknya sama persis dengan Blaze Rip yang Umbrahen berikan kepada Regu di chapter 27. Tapi ketika dia sampai di lapisan 1, semua barang yang dia bawa sudah tidak ada dan Regu berada dalam kondisi yang cukup parah. Jadi, kemanakah semua barang bawaannya? Jawabannya, semua barang itu dia taruh di lapisan 4, tempat yang sekarang dianggap sebagai kuburannya Liza. Sehingga ini bisa menjelaskan kenapa catatan Liza tentang makhluk di lapisan 6 dan 7 bisa sampai ke permukaan, karena orang yang membawa catatan itu adalah Regu. Ozen juga sempat ngomong di chapter 17 kalau dia menemukan Blaze Rip dalam kondisi buruk tapi masih bisa berfungsi. Ini sejalan dengan kondisi Regu yang berantakan ketika sampai di lapisan pertama. Alasan kondisi Blaze Rip bisa separah itu karena Regu menggunakan Blaze Rip sebagai senjata ketika dia memanjat naik hingga lapisan 4. Tapi karena dia meninggalkan Blaze Rip di lapisan 4, dia pun terpaksa harus bertarung dengan tangan kosong untuk mencapai lapisan pertama. Makanya Regu di lapisan pertama berada dalam kondisi yang berantakan. Jadi, simpelnya gini. Regu naik dari lapisan 7 membawa semua barangnya Liza. Sampai lapisan 4, barang-barang itu dia simpan di kuburannya Liza. Beberapa saat kemudian, orang-orang menemukan kuburan itu dan mengambil semua barang yang ada di sana. Barang-barang itu kemudian dibawa ke Seeker Camp yang ada di lapisan 2. Ozen lalu menyimpan Blaze Rip dan menyerahkan semua benda lainnya kepada Habolk. Paman Habolk pun naik ke permukaan dan semua barang-barang itu disimpan oleh Guild selain peluit putihnya Liza, karena peluit itu akan diberikan kepada Rico. Oke, itu tadi ada penjelasan tentang masa lalu Liza dan penjelasan kenapa barang-barangnya Liza bisa sampai ke permukaan. Sekarang gua bakal bahas di mana ke posisi Liza saat ini dan apa hubungannya dengan Regu. Clue terbesar untuk melacak posisi Liza saat ini adalah Regu. Berdasarkan catatannya di lapisan 6, Liza menuliskan kalau makhluk yang mirip seperti Regu bisa ditemukan di jalan masuk lapisan 7. Informasi ini sebenarnya sudah mengonfirmasi kalau Liza sepertinya sudah berada di lapisan ke-7. Di chapter 55, Gabung ngomong kalau Regu menggunakan bahasa yang sama dengan makhluk yang pernah lewat di sini. Kemudian muncul siluet 4 orang yang salah satunya sudah pasti adalah Liza. Nah, kalau kita hubungkan, Gabu belum pernah melihat Regu sebelumnya. Artinya pada saat itu, Liza melewati lapisan 6 sendirian dan masih belum bertemu Regu. Sehingga semakin memperkuat asumsi kalau Liza memang sudah berada di lapisan 7 di saat dia bertemu Regu. Mundur ke chapter 25, Regu mengingat salah satu masa lalunya di mana Liza mengajak dia untuk melanjutkan petualangannya. Artinya, Regu pernah berpetualang bersama Liza. Berarti, ingatan di chapter ini adalah ingatan ketika Regu dan Liza berada di lapisan 7. Karena seperti informasi di chapter 55, Liza masih sendirian ketika berada di lapisan 6. Ini juga menjelaskan kenapa pesan yang ditulis Liza adalah "Aku menunggumu di dasar abyss", karena saat ini Liza sudah berada di lapisan 7. Kalau untuk hubungan Liza dengan Regu, di chapter 55, Regu ngomong seperti ini. Masterku berkata kalau penampilan bukanlah hal yang penting. Kalimat ini seperti memberi kesan kalau Regu adalah muridnya Liza. Sekaligus dia menjadi orang yang menemani Liza selagi mereka berpetualang di lapisan 7.
Masih di chapter 55, Reigo juga ngomong kalau dia sedang dalam perjalanan mencari Haku atas permintaan seseorang. Nah, kalimat atas permintaan seseorang ini terasa agak mengganjal. Siapa orang yang meminta Reigo dan tujuannya apa? Kalau sekadar menebak, kemungkinan besar Liza adalah orang yang membuat permintaan itu. Makanya Reigo naik sambil membawa barang-barangnya Liza dan menguburkannya di lapisan 4. Karena itu adalah salah satu permintaannya Liza. Dan topik terakhir, apakah Liza masih hidup? Kalau berdasarkan asumsi Ozen yang merasa kalau ada perbedaan waktu ketika berada di lapisan bawah dan permukaan, maka mungkin saja Liza masih hidup karena waktu dia habis belum berlalu terlalu lama. Tapi kalau memang Liza masih hidup, kenapa Reigo ngebuat kuburan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Liza? Untuk saat ini, belum ada jawaban pasti. So, itu tadi semua informasi tentang Liza yang bisa gue kumpulkan dan sudah gue susun menjadi suatu kesimpulan yang rapi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Diava. Bang, buat video detail kecil Uchu Senkan Yamato dong, terima kasih. Nanti ya. Ada dari Popoman, Sensei, bla 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 bla, ada season 2-nya loh. Seperti biasa harus gua sensor. Ada dari Yoshimi, Bang, bahas anime lama Angel Beast dong. Boleh, nanti aja. Ada dari 002, numpang lewat Sensei, silahkan, sering-sering lewat bro. Ada dari Manusia Goib, Sensei, menurut Sensei, seperti apa ending Overlord nanti? Ada gambaran kah tentang ending Overlord? Topik ini udah pernah gua bahas sih di video. Intinya menurut gua, Ainz bakal menguasai seluruh benua dan bakalan ada time skip 100 tahun ke depan untuk melihat apakah ada player berikutnya atau tidak. Ada dari Ronald, KFC apa McD bang ayamnya? KFC. Ada dari calon pembaca Overlord, dia nyawer 2 kali nih. Bang, boleh nanya nggak? Enakan baca web novel atau light novelnya Overlord bang? Alasannya apaan? Dan kalau boleh rekomendasi link baca novelnya, #golongan miskin. Kalau antara web novel dan light novel, gue saranin baca aja light novelnya. Karena cerita di anime mengambil sumber dari light novelnya. Kalau untuk rekomendasi link, silahkan cari aja di Google. Sorry, gue nggak bisa sebut di sini. Ada dari Makhluk Mars, gue pulang dulu. Kalau udah 100.000 subscriber, gue kembali. Ya, sampai jumpa di 100.000 subscriber bro. Nanti kalau balik bawa teman ya, biar makin rame yang nyawer. Dan terakhir, ada dari tukang tambal ban Nazari. Kalau job ini beneran ada, dia bakal jadi orang yang paling nganggur di Nazari. Karena kayaknya, di Nazari nggak ada motor dan mobil deh. Perbanyak lagi bro konten Overlord-nya, ntar Ani sawer lagi, semangat. Makasih bro, ditunggu sawerannya. So, itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.